setiap kami. Kau mengurapi hamba-Mu dan setiap kami juga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya yakin kita semua penuh dengan sukacita hari ini ya. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan November dan kita sudah belajar beberapa minggu bersama Bapak Gembala tentang kemurahan hati. Hari ini adalah minggu yang terakhir untuk kita belajar satu lagi tentang kemurahan hati. Saya akan mengupasnya dari sisi yang berbeda dengan Bapak Gembala. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan, fokus, dan bisa melakukannya nanti bukan hanya dalam bulan ini, tapi bulan-bulan selanjutnya. Bahkan nanti tahun depan kita tetap memiliki kemurahan hati ya. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 sebagai ayat pembuka ya. Nanti kita akan belajar dari perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tapi kita akan belajar dari perjanjian lama nanti secara banyak, beberapa poin kita akan belajar dari sana. Tapi di sini dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini adalah ayat yang dibaca Bapak Gembala minggu lalu kalau saya lupa, minggu lalu, 2 minggu lalu. Memang dikatakan di sana lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu berpikir berlawanan dengan hati nurani kita. Kita ini sebagai manusia lebih suka menerima atau memberi? Menerima. Banyak orang yang suka menerima daripada memberi. Itu adalah hal umum. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata berbahagia kalau kita ini memberi. Apalagi dikatakan kita harus membantu orang-orang yang lemah. Makanya bulan depan gereja kita akan melakukan bakti sosial, banyak sekali membagi berkat, membagi masker yang akan dimulai tanggal 5 besok Sabtu. Kita mulai tanggal 4, maaf, Bu Ana lebih ingat, soalnya koordinatornya Bu Ana waktu itu di masker. Tanggal 4 sudah mau mulai, tanggal 5-nya kita mau donor darah. Tapi harus minimal 50, yang daftar hari ini masih belum 50. Nanti kalau Bapak Ibu tergerak bisa mendaftar dibantu Yadi atau Ronika nanti. Kalau kita nggak mencapai kuota 50, kita nggak bisa karena PMI-nya nggak mau Bapak Ibu. Jadi kita terus membagi berkat, kita ke panti asuhan, kita ke panti werda untuk bulan depan karena melakukan ayat ini. Kita ingin memberi hari ini jauh lebih banyak. Kita bahagia kalau kita terima gaji pasti ya, terima omset itu bahagia, terima. Berbahagia lagi kalau ulang tahun dikasih kado. Bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia banget. Apalagi hari ini sosmed itu sangat luar biasa ya. Instagram itu, Facebook itu banyak orang pakai. Saya yakin di sini 99% pakai Instagram. Itu kalau orang terima hadiah, saya lihat ya sekarang diposting satu-satu. Terima kasih Koko A hadiahnya, terima kasih Cece, terima kasih Ibu, terima kasih, semua diposting di sana. Karena memang pada umumnya manusia suka menerima daripada memberi. Walaupun kita bahagia waktu menerima, Tuhan gak salahkan ya, tapi kita juga harus belajar yang namanya kemurahan hati. Khususnya di bulan ini kita sudah belajar banyak tentang kemurahan hati. Dan Yesus sendiri itu adalah murah hati. Bapak kita tuh Bapak yang murah hati. Ayat tadi dikatakan juga di waktu Imranius yang tagline terakhir yang dibacain, Bapak kita juga murah hati. Ada 3 tipe manusia bermurah hati itu. Tipe yang pertama itu adalah orang yang murah hati karena ada maunya, karena ada motivasinya. Oh, aku bermurah hati karena aku ingin dapatkan sesuatu, ingin dapatkan imbalan, pengen dapatkan yang baik. Ada hutang, ada udang di balik batu, ada motivasi yang tersembunyi. Ada tipe yang kedua, manusia bermurah hati karena balas budi. Oh, orang itu sudah nolong saya. Oh, orang itu sudah baik kepada saya. Oh, aku harus juga baik. Dan itu prinsip orang dunia, Bapak Ibu. Kalau kita ditolong, kita menolong. Kalau orang itu berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau orang itu murah hati, kita bermurah hati. Itu orang-orang dunia, Bapak Ibu. Sudah umum.
Tapi yang ketiga adalah orang yang murah hati karena pamrih. Dan Tuhan Yesus melakukan itu dalam kehidupannya. Dia bermurah hati kepada semua orang. Dia menolong banyak orang. Dia melakukan banyak mujizat. Karena dia adalah Bapa yang murah hati. Yesus yang murah hati. Dan tidak ada embel-embel apa-apa. Tidak ada keinginan motivasi tertentu Tuhan Yesus melakukan itu. Tapi karena memang dia mengasihi kita semua, makanya dia bermurah hati pada kita hari ini Bapak Ibu. Kita diberikan keselamatan, hari ini kita bisa nafas, hari ini kita masih sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nggak ada motivasi apa-apa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. No. Sebab dia adalah Allah yang hebat. Dia sangat mengasihi kita seperti Bapak sayang pada anaknya. Itulah Tuhan Yesus kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus bermurah hati karena tanpa pamrih. Hari ini kita akan belajar di 2 raja-raja. Di sini kita akan belajar ada cerita Nabi Elisa, ada Raja Yoram di sana. Ya, kita akan belajar tipe-tipenya nanti di sana ya. Ya, di 2 Raja pasal 6 dan 7 kita nggak usah baca semuanya, tapi saya ceritakan secara singkat. Pada saat itu kota Samaria dipimpin Raja Israel, yaitu Raja Yoram. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, Raja Yoram. Pada saat Raja Yoram memimpin, itu dia memiliki musuh yang luar biasa hebatnya, yaitu bangsa Aram. Dan ketika dikepung oleh bangsa Aram, terjadi kelaparan yang hebat di sana. Bangsa Israel mengalami kelaparan hebat, krisis yang luar biasa. Itu terjadi di zaman Raja Yoram. Ya, kelaparan hebat sehingga bahan makan ini naik semua. Bahkan di dalam cerita pasal 6 dan 7 diceritakan bahwa sampai ada orang tua yang memakan anaknya sendiri. Karena kelaparannya sangat hebat Bapak Ibu. Miskin banget rakyatnya. Ya. Nah, hari ini kita juga sedang mengalami krisis. Mungkin krisis ekonomi kita, kesehatan kita, kebahagiaan kita, keluarga kita, sukacita kita hilang semua. Mungkin. Dan kita tahu ketika krisis terjadi, justru di sana Tuhan sedang menguji anak-anaknya. Apakah dia tetap setia? Apakah dia tetap melakukan firman Tuhan? Apakah dia tetap berserah kepada Tuhan pada saat krisis terjadi? Dan itu akan muncul sifat-sifat asli seseorang ketika dia mengalami krisis dalam kehidupannya. Dan hari ini kita belajar 3 hal yang harus kita hancurkan dalam hidup kita supaya kita bisa memiliki hati yang murah hati, memiliki kaya pemberian. Yang pertama, ya, kita harus hancurkan sifat ego dan pelit kita. Nah, ini yang harus pertama kita pelajari. Di cerita 2 raja-raja tadi, itu ada 4 orang kusta. 4 orang kusta yang berada di depan kota Samaria, bukan di dalam kota Samaria. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Bukan di dalam kota Samaria. Karena 4 orang ini mengalami penyakit yang namanya kusta. Penyakit kusta adalah satu penyakit yang orang merasa itu jijik. Di zaman dulu itu merasa harus diasingkan orang yang mengalami penyakit kusta, sehingga 4 orang ini tidak berada di dalam tapi di luar kota Samaria, di depan gerbangnya kota Samaria. Sedangkan musuh dari bangsa Israel, yaitu tadi bangsa Aram, itu berada juga membuat perkemahan juga di depan kota Samaria. Bisa bayangin ya Bapak Ibu. Jadi bangsa Aram itu bangsa yang luar biasa, mau nyerang kota Samaria, dia sedang membuat perkemahan. Nah, 4 orang kusta ini di tengah-tengahnya antara kemah permusuhan tadi dan di kota Samaria, di tengah-tengahnya. Nah, lalu karena Tuhan itu bermurah hati kepada bangsa Israel, karena tadi terjadi kelaparan yang hebat ya, lalu belum diserang, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan pembelaan buat bangsa Israel di dalam cerita 2 Raja-Raja 6 dan 7 tadi, memberikan pembelaan kepada bangsa Israel dengan cara apa? Tuhan mengirim bala bantuan dengan suara derap tentara dan kuda, sehingga membuat bangsa Aram ini lari terpontang-panting Bapak Ibu. Karena ada suara tadi. Pemikiran bangsa Aram adalah banyak sekali pasukan bangsa Israel ini, sehingga bangsa Aram ini harus pergi meninggalkan kemah. Ini kalau saya pikir produk gak masuk akal memang, tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat di dalam cerita itu ya. Lalu bangsa Aram ini meninggalkan perkemahan ini, meninggalkan harta bendanya, perbekalnya ditinggalkan karena ketakutan. Nah, 4 orang kusta ini kan tidak tahu bahwa Tuhan sedang membela bangsa Israel dan dirinya.
Empat orang kusta berkata gini, aku nggak boleh masuk ke kota Samaria, sudah nggak bisa makan, kelaparan juga. Jadi dia maju aja ke perkemahan itu. Ketika sampai, bangsa Arab tidak ada Bapak Ibu, hilang. Sehingga mereka kosong. Dia ambillah barang-barang itu, makanan itu diambil. Mari kita buka 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai 10. Nah, ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa dari cerita ini. Mungkin Bapak Ibu sudah jarang atau nggak pernah mendengar cerita ini. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Banyak loh barang ini. Ayat 9, perhatikan 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Nah ini, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Kan nggak ngomong kepada bangsa Israel yang lain yang di kota Samaria. Cuma 4 orang ini kan. Tapi 1 orang menyadarkan. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Wah, Tuhan itu hebat ya. Dan 4 orang kusta ini kita akan belajar dari sini bahwa dia adalah orang yang bermurah hati, memberikan kabar baik. Kita nggak pernah tahu, dan Alkitab tidak menulis 4 orang kusta itu siapa Bapak Ibu. Orang yang berjasa menolong bangsa Israel dari kelaparan. Memang Tuhan pastinya, tapi melalui tangan mereka. Kita nggak tahu nama 4 orang kusta ini. Tetapi menurut penelitian, menurut labirin literatur yang ditulis oleh bangsa Yahudi zaman dulu, 4 orang kusta ini adalah Gehasi. Pernah dengar nama Gehasi Bapak Ibu? Gehasi adalah bujang dari Elisa dan ketiga orang anaknya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan juga baca di pasal 5 ya. Di sana ada cerita bahwa karena Gehasi ini tamak dan rakus, dia terkena kutuk kusta dari jenderal Naaman. Pasti Bapak Ibu pernah dengar jenderal Naaman. Ya, karena serakah tadi tamak sehingga kena kustanya itu. Sehingga menurut penelitian, jadi 4 orang kusta ini adalah Gehasi dan anak-anaknya, ketiga orang anaknya. Bahkan di pasal 8 dikatakan akhirnya Gehasi sembuh, bisa ngomong-ngomong dengan Raja Yoram karena diberikan kesempatan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kembali ke cerita tadi. Karena mereka ini memberi kabar baik bagi kota Samaria bahwa tentara Aram ini pergi meninggalkan kemah dan harta benda mereka. Mestinya kan nggak perlu Bapak Ibu. Tapi ada 1 orang tadi yang sadar, oh iya ya, kenapa kok istilahnya kita ini egois? Kenapa sih kita terima berkat kok egois? Harusnya bagi kabar ini kepada bangsa Israel. Jangan sampai petang pagi sehingga ada hukuman yang dikatakan seperti itu. Ya, pada awalnya mereka tamak, mereka makan sendiri, tapi akhirnya mereka bisa sadar dan kita tahu mereka mau berbagi. Nah, cara terbaik menghancurkan sifat ego dan pelit itu apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah berani memberi secara ekstrim. Alkitab banyak sekali mengajarkan tentang persembahan atau korban Bapak Ibu. Persepuluhan, persembahan khusus, buah sulung, banyak diajarkan itu. Hari ini memang tidak ada sponsor dari Bapak Gembala, saya sering sampaikan itu juga. Karena memang saya ingin menyampaikan bahwa begini, kita memang benar diajarkan seperti itu oleh firman Tuhan. Bukan berarti saya berkata ini ya Bapak Ibu harus memberikan persembahan yang banyak untuk nanti kita bulan depan mau berbagi, no. Bukan, tapi hari ini kita memang harus tahu patronnya firman Tuhan ini, rule of the game-nya. Memang kita harus memberikannya itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mengerti bahwa semua ini adalah titipan dari Allah kepada dalam hidup kita, kita ini cuma pengelola, kita sering dengar tentang perihal itu ya. Hari ini kita nggak serakah, nggak tamak, nggak untuk diri kita sendiri egois dan pelit Bapak Ibu.
Tapi memang Alkitab mengajarkan sekali lagi seperti itu. Dan jangan bosan-bosan kalau Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan datang ke tempat ini menyampaikan hal tentang persembahan. Bukan karena ada sesuatu yang gereja inginkan atau Bapak Gembala inginkan, bukan. Tapi memang kita murni untuk Tuhan. Ingat tadi kita bermurah hati karena tanpa pamrih, itu Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Sehingga ketika kita tahu bahwa belajar firman Tuhan tentang memberi secara ekstrim, bukan artinya ekstrim itu artinya memberi apa yang disuruh Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan suruh. Baik keadaan kita sedang baik atau tidak baik Bapak Ibu. Hari ini kalau keadaan Bapak Ibu sedang penuh berkelimpahan, disuruh Tuhan memberi mungkin terasa ringan. Tetapi ketika kita hari ini dalam situasi kondisi tertentu yang mungkin kurang baik, dan kita disuruh Tuhan untuk memberi, apakah kita masih sanggup mentaati firman Tuhan? Atau kita lebih menuruti ego kita, atau keinginan kita bahwa harus nyimpan uang itu sampai erat-erat? Berilah apa yang Tuhan suruh hari ini Bapak Ibu. Hancurkan sifat ego dalam diri kita dengan cara memberi secara ekstrim. Yang kedua, dengan memberi secara konsisten. Kenapa kok saya bilang memberi secara konsisten? Karena ini harus menjadi gaya hidup dalam hal memberi. Lifestyle Bapak Ibu. Kalau kita sering memberi, menolong orang, membantu yang lemah, gak harus melalui gereja ini ya Bapak Ibu. Mungkin di luaran sana ada tahu temannya kesusahan, kita juga memberi. Ada orang jualan, kita beli. Itu yang harus kita lakukan sebagai lifestyle. Saya tahu banyak orang di sini memiliki hal ini sudah, memberi secara konsisten. Saya tahu beberapa orang ini melakukan kegiatan amal setiap bulan rutin. Karena dia tahu ini lifestyle. Makanya tema kita Natal nanti ya, saya bocor sedikit, kasih dalam perbuatan di bulan Desember itu. Kita punya tema Natal itu. Bapak Gembala menyampaikan. Karena kasih itu harus diwujudkan dengan perbuatan Bapak Ibu. Kalau kita bicara kasih, Allah itu kasih, kita ini penuh dengan kasih. Kalau cuma ngomong aja, cuma melalui bibir saja, itu percuma Bapak Ibu. Tapi ketika kita kasih dalam perbuatan, itu nyata, orang bisa tahu. Oh iya ya, orang Kristen itu kayak seperti ini ya, suka menolong orang ya, suka membantu orang ya. Kelihatan orang susah dia peduli ya, itu orang Kristen. Iya betul. Yang ketiga adalah memberi sampai bisa menemukan kebahagiaan. Saat orang lain berbahagia, kita juga bisa berbahagia Bapak Ibu. Lihat orang lain ya bisa senyum waktu kita beri, kita ikut berbahagia. Memberi bukan hanya uang, bisa waktu dan tenaga kita Bapak Ibu. Murah hati bukan bicara selalu tentang uang. Memang Bapak Gembala menyampaikan di minggu pernah ukurannya selalunya tentang uang. Tapi saya juga menekankan bahwa waktu dan tenaga kita, ketika kita bermurah hati melalui juga bukan uang tadi, tenaga pemikiran kita, orang tertolong, itu jauh lebih bahagia. Saya punya section B, beberapa tahun yang lalu, saya itu punya salah satu tim saya, itu ada seorang guru SD, saya bergerak di industri asuransi. Saya punya tim saya, agent itu adalah seorang guru yang sederhana, yang keluar negeri nggak bisa, punya cuma sepeda motor, nggak punya mobil. Tapi ketika saya ngajarin untuk dia bisa prospek, dia bisa belajar gini, terus bisa dapat kemana saya buat saya loh, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya nggak bisa memberi dia, pergi ke Malaysia kan nggak bisa gitu, kan ya pasti berpikir. Tapi ketika dia dapat sesuatu achievement dari perusahaan, oh iya, karena gini, saya memberikan waktu saya, tenaga saya untuk ngajarin, itu adalah suatu kebahagiaan buat saya. Mungkin Bapak Ibu juga berasa demikian, ketika bisa menolong orang ya. Saya tahu ada beberapa jemaat yang tergerak, hatinya selalu gitu, menolong orang, oh iya, ikut bahagia, bagi jas hujan nanti, hujan-hujan, ikut bahagia. Itulah yang Tuhan ajar dalam hidup kita yang benar. Bukan hanya untuk kita, keluarga kita, terus untuk kita dan kita. No, tapi bisa berbagi. Saya melihat ya, yang masuk di dalam rekening tadi persembahan Natal itu, saya ada beberapa nama yang saya kagum gitu. Kan ada yang japri saya, itu kan kebetulan nama saya, tapi bukan rekening pribadi saya. Itu memang rekening gereja yang atas nama saya. Ada orang yang WA saya, Pak Fer, ini ada yang nyumbang. Saya tahu, orang yang nyumbang ini adalah orang yang nggak berkelimpahan. Seorang ibu tua, saya pikir gini, kok bisa ya nyumbangnya segini ya? Terus ada lagi masuk lagi, kok tadi begini. Orang ini bukan yang kaya banget.
Saya lihat list, kadang ada, disampaikan Bu Yuni kan ada kan. Saya tanya, ini siapa? Saya nggak nyangka orang-orang yang seperti itu yang mencintai benar-benar. Bukan saya berkata ini terus saya menodong Bapak Ibu loh, sungguh. Saya nggak ada bermaksud seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya mengerti, orang-orang yang cinta Tuhan yang mereka itu hidupnya pas-pasan, yang hidupnya bukan yang kaya raya, tapi bisa memberi persembahan itu seperti itu, sama seperti Jajal Sarpat. Saya bilang seperti itu ya Bapak Ibu. Yang memberikan cuma mungkin 2 keping perak, tapi semuanya dia berikan itu ya, itu adalah di mata Tuhan itu jauh lebih tulus Bapak Ibu. Hari ini, ayo, saya ajak terus bermurah hati. Bukan hanya untuk persembahan di gereja, tapi tolonglah orang-orang di luar sana yang butuh banyak pertolongan masih. Di situasi COVID seperti ini, banyak orang membutuhkan pertolongan. Mereka nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anaknya, nggak bisa berobat sampai karena mereka kehilangan pekerjaan mereka sebagian besar. Karena dagangan mereka sepi. Orang jualan nasi mungkin banyak di pinggir-pinggir itu nggak laku banyak. Ayo kita bermurah hati dari sana ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita pertama tadi hancurkan sifat ego dan pelit kita. Yang kedua, hancurkan kemarahan dan kekecewaanmu. Tadi kita belajar dari 4 orang ustaz. Kali ini kita akan belajar 2 Raja-Raja 6 ayat 31 sampai 33. Kita akan muter di sini terus dan kita kali ini belajar dari Raja Yoram. Lalu berkata raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepada Elisa bin Safat di atas tubuhnya hari ini. Raja Yoram marah melalui ayat ini ya. Marah kepada siapa? Elisa, seorang nabi. Nabi yang menuntun Raja Yoram dulu. Ayat 32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum surat itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila surat itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? 33 terakhir. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepada, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Oh, Raja Yoram bukan hanya marah kepada Nabi Elisa, sama Tuhan dia marah juga. Dia ngomong, ya sesungguhnya lagi daripada Tuhan. Apa aku masih berharap pada Tuhan lagi? Saya ngomong gitu loh. Raja Yoram padahal sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya banyak ditolong Nabi Elisa sama Tuhan. Tapi dia pun bisa ngomong seperti itu. Itulah manusia Bapak Ibu. Bisa kecewa, bisa marah, bisa ngamuk sama hamba Tuhan, sama Tuhan, itu sangat umum. Tapi hari ini kita mau belajar supaya jangan seperti Raja Yoram. Kalau kita tahu Raja Yoram ini marah kan ada sebabnya. Ya, di cerita sebelumnya itu, ya, kota Samaria ini pernah dikepung sama, mau diserang sama bangsa Aram. Sebelumnya bukan yang tadi. Mau diserang sama bangsa Aram dengan sejumlah pasukan aja. Tetapi Nabi Elisa itu dapat pesan dari Tuhan agar capai bangsa Aram yang jumlahnya tadi nggak banyak ini jangan dibunuh. Ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi diberikanlah kesempatan bangsa Arab itu untuk masuk malah ke kota Samaria. Malah di sana Tuhan berpesan melalui Nabi Elisa agar Raja Yoram memberi makan kepada bangsa Arab tadi yang sejumlah nggak banyak ini. Sudah dikasih makan, dibebas loh. Nah kok malah nyerang lagi? Itu ceritanya. Ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak usah cerita nggak usah baca semua ya. Tapi ceritanya seperti artinya apa? Sudah ditolong, sekarang ini orang yang ditolong itu malah mau nyerang. Kalau secara manusia kecewa nggak? Kecewa pakai banget loh saya. Pol banget pasti. Ya. Foto ibaratkan gini. Ada orang kesusahan datang ke saya, minta pekerjaan, tak kasih pekerjaan jadi sukses, lalu nyerang balik saya. Mangkel nggak? Mangkel pol jedok gitu. Ya. Dikasih pinjam, ada orang datang mau pinjam uang, ya dipinjemin uang, ditolong, berhasil, nggak bayar utangnya, malah ngelek-ngelek, mangkel nggak? Oh, mangkel banget itu umum. Jadi itu hal umum. Tapi hari ini kita berbeda Bapak Ibu.
atau mengajarkan sesuatu hal yang berbeda, sesuatu yang nggak boleh kita lakukan, seperti Raja Yoram sudah nolong tadi, malah nyerang balik, malah terjadi krisis yang hebat kan ceritanya seperti itu. Yang serangan berikutnya itu, yang kedua, justru bangsa Israel mengalami kesulitan yang luar biasa, makanya dia marah, bahkan mau memenggal Nabi Elisa. Ya mungkin hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan kita, mungkin ada pelayan Tuhan atau orang Kristen yang mengecewakan kita Bapak Ibu, tapi itulah manusia. Manusia itu bisa mengecewakan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Tadi lagu itu betul, Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memberikan pertolongan kepada anak-anak yang setia kepadanya, yang tetap berharap kepadanya. Dia pasti akan melakukan bagiannya ketika kita melakukan bagiannya. Ya, Bapak kembali ngomong, nggak perlu ngeklaim kayak asuransi klaim janji dan no. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti tidak pernah berhutang Bapak Ibu. Dia nggak pernah mengecewakan kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan. Seringkali manusia kecewa apa? Karena berharapnya berlebihan, kepenginnya ditolong secara cepat. Ngalami masalah hari ini, bisa ditolong Bapak Ibu. Itu kecewa. Seringkali. Jangan batasi kuasa Tuhan Bapak Ibu. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan. Ya, caranya bagaimana mengejar kemarahan, kekecewaan. Jangan fokus kepada hasil, tapi fokus kepada ketaatan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan hari ini melalui firman-Nya, itu yang harus kita lakukan. Jangan hasilnya Bapak Ibu. Kalau kita fokus kepada hasil, sama seperti dunia ngomong gini, ada istilah gini, result is the final judge. Hasil akhir itu yang paling penting, penghakiman yang terakhir, bilangnya gitu orang dunia. Tapi kalau kita, anak-anak Kristen berbeda, kita fokus pada apa yang diperintahkan Tuhan terlebih dahulu. Hasilnya nanti pasti indah pada waktunya. Nah itu janji Tuhan. Ya, kalau fokusnya pada hasil terus, ada keperluan 10 juta, besok pasti 10 juta, dipikirin terus, malah kecewa. Tapi ketika kita fokus bahwa janji Tuhan pasti ya dan amin, wow, itu pasti akan datang pertolongan. Gak ngerti caranya gimana? Cek, tes, cek. Tes, mati. Terlalu ngotot sampai mati mic-nya. Tes. Ya. Jadi saya ulang, kalau kita fokus kepada hasilnya, cek udah mati ya. Disuruh berhenti mungkin. Halo, tes. Oke. Kalau kita fokus pada hasilnya terus menerus, kita pasti akan kecewa. Tapi ketika kita fokus pada janji Tuhan, pasti pertolongan itu ada. Percaya pada Tuhan, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Lalu caranya bagaimana menghindari kekecewaan dan kemarahan? Yang kedua adalah kuasai diri dalam segala hal. Kuasai emosi kita, kuasai perkataan kita, kuasai diri kita supaya jangan apa? Mudah kepahitan. Karena tadi orang itu bisa mengecewakan Bapak Ibu. Kalau kita ikut-ikut emosional, nggak jaga perkataan kita, nggak ada penguasaan diri, kita akan fail atau gagal. Makanya di dalam buah roh ada 9 macam itu tadi ya, 9 rasa saya bilangnya. Penguasaan diri ditaruh yang paling akhir Bapak Ibu. Kenapa? Yang paling sulit. Cek. Tes. Nggak usah diganti mungkin. Terus gini aja. Penguasaan diri taruh paling akhir. Kenapa? Karena mungkin yang paling susah. Manusia itu susah untuk mengendalikan dirinya. Bisa keluar serakahnya, bisa emosional, bisa tes. Ya. Ganti kabelnya mungkin ya, Kak. Cek. Nah, ganti kabel. Tadi saya harus ngomong, sebaiknya kabel aja. Kurang panjang ya. Ya. Jadi kita harus kuasai emosional kita, perkataan kita. Jangan sembarangan ngomong hari-hari ini, apalagi di hari-hari seperti ini, ya. Kita harus jaga semuanya. Yang ketiga, untuk menghancurkan kekecewaan kita dan kemarin kita apa? Tetap percaya Tuhan pegang kendali. Ada kalanya waktu kita menabur kebaikan, kita kepingin prosesnya penuaian itu terjadi secara cepat. Tetapi seringkali
seringkali justru ada proses di tengah-tengahnya yang mungkin belum langsung ditolong Bapak Ibu. Tapi percayalah, Tuhan tekankan dari dalam kehidupan kita. Nabur hari ini pasti nuai. Nuainya kapan? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Bisa besok, bisa bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ikuti prosesnya, nikmati prosesnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita pasti nggak akan kecewa dan marah sama Tuhan ya. Sama seperti Raja Yoram tadi. Pengennya nabur baik, tapi di tengah jalan nggak baik yang terjadi. Kelihatannya, loh, kok nuainya nggak baik ya? Tapi itulah proses. Ketika kita mengerti bahwa itu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti happy ending ada di tangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah hancurkan ketidakpercayaan. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Boleh dibuka Kak? Mikirnya nggak bisa baca, masih nggak bisa semua. Bisa? Nggak enak soalnya. Kejauhan. Nggak bisa. Nah, ini saya cepat aja ya. 2 Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sepetak tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Nah, ini perhatikan ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah hancurkan ketidakpercayaan. Melalui cerita ini, masih di 2 Raja-Raja, ada seorang perwira yang tidak percaya dengan abdi Allah berkata nubuatan untuk besok. Kayaknya nggak mungkin, memang secara logika nggak mungkin. Hari ini bahan pakan masih mahal, tiba-tiba besok udah bisa jadi murah, ya apa caranya? Kan nggak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi itulah Tuhan kita, melakukan mujizat yang tidak mungkin bagi manusia, yang nggak seakan-akan secara logika dan fakta itu nggak masuk. Itu yang terjadi. Maka dari itu kita harus hancurkan ketidakpercayaan kita hari ini. Kita diberikan Tuhan kesempatan memiliki iman yang percaya. Apa yang nggak dilihat oleh mata, apa yang nggak didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua anak-anaknya, dikatakan firman Tuhan, yang mengasihi Dia, maka kita akan terima sesuatu hal yang di luar pikiran kita. Kalau secara logika dan fakta kita ngomong nggak mungkin, yang nggak mungkin itu bisa terjadi. Itu mesti dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya, ia akan makan buahnya. Itu kata firman Tuhan. So hari ini apa yang sekarang? Ucapkan yang baik. Ucapkan janji Tuhan, ucapkan yang positif, sehingga bisa menghancurkan ketidakpercayaan. Karena mujizat itu lebih daripada fakta dan logika. Bukan berarti kita nggak percaya dengan fakta dan logika, ya enggak. Bukan itu. Tetapi ketika kita punya iman, justru iman itu yang mendorong kita terus berjalan di atas fakta dan logika. Itulah iman. Bukan kalau kita beriman kita mengabaikan fakta dan logika, tapi itu akan berjalan seiring di atasnya. Iman dan logika, iman itu. Ya. Yang kedua, jangan remehkan janji Tuhan yang Tuhan berikan. Ketika ada janji Tuhan, baik itu dari hamba Tuhan atau baik orang yang bernubuat, jangan remehkan itu. Percaya. Kata amin itu apa sih Bapak Ibu? Sering kita ngomong amin itu ngerti nggak artinya apa? Ada yang tahu? Amin itu ya dan pasti. Bukan sekedar ngomong amin, amin bukan. Amin itu artinya ya dan pasti. Kalau ini kita berkata amin terus terhadap janji Tuhan, lakukan itu dengan sesuai iman, karena itu ya dan pasti yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya apa Bapak Ibu hari ini kita belajar? Tanda murah hati adalah menjadi orang yang kaya dalam pemberian. Bukan hanya kaya secara materi, tapi hari ini kita mau belajar tentang kaya pemberian, tema saya kaya dalam pemberian, suka memberi. Ya, cara jadi kaya pemberian, hancurkan sifat ego dan egois kita, hancurkan kemarahan dan kekecewaan kita, dan yang terakhir hancurkan ketidakpercayaanmu. Kita akan lihat satu video ya. Takut mic-nya mati lagi, sorry, ngomongnya harus cepat. Orang nabur kebaikan pasti menuai kebaikan. Kebetulan memang cerita ini adalah orang yang sama ya. Bisa kayak kelihatannya suatu kebetulan.
Tapi biasanya kita akan belajar bahwa orang yang bermurah hati, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang, dia pasti akan membalasnya, membalas kebaikan kita dan kemurahan hati kita dengan berkatnya. Dan kita nggak pernah tahu datangnya itu kapan Bapak Ibu. Tapi percaya itu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal.